bersama aku Panda Gultom. Oh my god guys, ini jam 5.30 pagi hari Selasa. Dan aku nggak nyangka akan snow seperti ini. Pagi-pagi ini udah snow ini guys. Aduh, gila ya. Gak usah ngeliat muka Mas Panda ya. Jadi kalian konsentrasi ke jalan aja. Mas Panda mukanya seperti itu aja, gak berubah-berubah ya. Nggak makin cantik, makin ganteng kata orang. Lihat tuh guys, ini perjalanannya nih. Kita pantau terus yuk. Kalau sebentar aku pindahin blower AC dulu ya ke dashboard. Nah ini, aduh. Untung mending aku berangkat pagi-pagi gini. Coba nanti kalau misalnya aku berangkatnya agak siangan, aduh. Kelihatan kan guys? Nah ini saljunya sama angin. Kalian bisa ngeliat nggak tuh? Ada angin bertiup-tiup itu tuh. Saljunya terbang-terbang. Ini kalau di luar dingin sekali nih anginnya tuh. Banyak yang nanya, ini bagaimana nih rambu jalan nggak kelihatan tuh kan? Ketutupan ya itu. Jadi kalau kita ngedrive ya di musim kayak begini, ya kalian harus ngikutin pathway aja, bekas track mobil yang di depan kita itu jalan. Nah ini 4-way stop ya. Jadi kita harus berhenti walaupun tidak ada kendaraan, kita harus full stop 1, 2, 3 baru belok kiri. Jangan langsung losor ya guys. Nggak kelihatan tampak ya yang tiupan snow-nya gini. Apa harus bikin slow motion kali ya? Kenapa Mas Panda berangkatnya pagi-pagi ya? Karena gini guys, aku udah punya feeling bakal snow bener. Jadi selama ini aku agak kesiangan karena aku pasang alarmnya 4.30, harusnya jam 4 pagi. 4 pagi, terus sekarang aku kan ngopi-ngopi dulu sambil baca saat teduh ya kan, berdoa pagi. Nah, baru jam 5.30 jalan, karena perjalanan sampai ke tempat kerja itu ditempuh dalam waktu kurang lebih 25 sampai 30 menit. 25 menit ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan kayak ini mungkin bisa 30 karena Mas Panda tidak bisa lari dengan kecepatan tinggi karena snow. Nah, ini guys, kelihatan nggak sih kalau kalian nonton video ini, itu saljunya tuh kayak kristal-kristal gitu ya, berkilat-kilat di kena lampu mobil. Ini aku ada lampu udah punya lain ya. Coba Mas Panda zoom dikit ya. Nah, jadi kalian bisa lihat agak. Itu kalau yang asap-asap kelihatan itu karena bekas saluran bawah tanah itu kan ada asap-asap mobil, apa pemanas juga ya kalau nggak salah. Karena buat supaya air itu tidak membeku. Kalau membeku dia berarti nyumbat ya kan. Sekarang kita melewati jembatan ini ya. Kalau yang nanya kok sepi banget ya sepi lah karena pagi-pagi Mas Panda berangkatnya ini gitu loh. Karena Mas Panda tidak mau berhadapan dengan traffic yang padat ya kan. Kayak kemarin terlambat, biasanya Mas Panda berangkat jam 6:04, itu jalanan sudah padat. Mas Panda nggak terlalu suka karena nggak bisa bikin video ya kan. Kalau kayak gini kan masih santuy ya kan, bikin video tenang ya kan, nggak terlalu diganggu sama traffic gitu loh. Ini lampunya kok lagi mati nih. Biasanya kan berwarna-warna ini lampu kok. Serem juga kalau malam-malam jalan di sini guys ya. Ini jembatan usianya ini udah 100 tahun ya kan. Nggak tahu berapa korban di jembatan ini, nggak tahu lah. Jangan-jangan ada orang duduk belakang Mas Panda. Mas Panda nggak bisa ada penglihatan ini. Teman Mas Panda yang bisa lihat katanya. Waktu itu aku pasang video di belakang lu ada orang tuh, sialan lu, gila lu. Waktu itu Mas Panda pasang Instastory, dia bilang dia nggak tahu ngeledekin atau nggak benar. Emang dia punya bisa melihat, dia bilang ada orang duduk belakang lu. Jadi merinding aku nih. Iya itu, snow-nya udah kelihatan kan. Ini mudah-mudahan stop ya guys, jangan awet ya. Kalau awet, aduh Mas Panda nanti pulang sekolah. Kok aku habis kayak sekolah tadi. Si Bubu pagi-pagi bangun, tidur, bangun lagi, dia bilang aku nggak bisa tidur lagi. Oke. Ya udah, akhirnya kiss goodbye sama aku tadi. Aku nggak bisa tidur ya, mungkin dia lihat
tahu di luar snow kali dia mikirin aku, aduh si Pandan tuh kelihatan kan. Nah ini baru kelihatan kan snownya terbang-terbang guys. Ya seperti itulah keadaan snow kalau lagi. Ini aku bersihin dikit sebentar ya, mau lagi berhenti. Mobil itu ya tancap terus. Udah makin gede-gede guys butir-butirannya. Sekarang kita mau lewat daerah ini. Kalian makin lama kurasa hafal ya jalan tempat kerja Mas Panda. Makanya bisa belok kiri lurus, nanti belok kanan. Untuk pemandangan kota juga udah mulai agak kabut karena salju ini turun ya. Mungkin ada yang nanya ya, Mas kalau di airport gimana tuh? Kalau di airport mereka ada itu landasan pacunya itu ada pemanasnya. Kayak di ramnya Mas Panda kalau dari parkir basement naik ke atas itu pas kan ada tanjakan tuh mau keluar. Nah itu tuh ada pemanasnya. Jadi kalau itu nggak bekerja, salju bisa mengendap situ, licin, mobil nggak bisa keluar kan. Jadi kalau di setiap apartemen yang ada kayak ram ya, kita bilang ya kalau dalam dunia arsitek itu ram, itu dia ada pemanasnya guys. Gitu. Nah sama dengan halnya buat di rumah. Kalau rumah kayak misalnya Mbak Anik nih punya rumah nih, nah itu kan ada garasi. Nah di garasinya itu harus dipasang pemanas ya kan. Kalau enggak nanti tuh mobilnya dingin banget ya kan. Emang itu makanya kalau kita punya rumah ya listriknya, kalau listrik itu kalau bulan winter ini bisa double naik. Misalnya ya kalau di apartemen bisa 50, itu mungkin bisa jadi 80. Kayak Mas Panda kan juga di listriknya bayar, yang owner Mas Panda tuh bayarnya jadi double. Dia nanya kok listrik naik ya, gue bilang kita nyalain heater, gue bilang gitu kan. Karena kan yang Mas Panda renting itu udah termasuk listrik, jadi nggak bayar apa-apa lagi. 1.500 itu udah semuanya ya. Nah ini keadaan kalau lagi snow kayak gini, mobil parkir pinggir jalan. Ini yang pagi-pagi yang parkir di sini nih, ini harus dinyalain mobilnya 15 menit sebelumnya guys. Kalau enggak itu masuk ke dalam itu kayak duduk di dalam es ya. Tuh kayak begini kan mobil-mobil tuh, mereka tuh ketutupan salju. Ini saljunya untung nggak tebal. Kalau tebal itu sampai bisa 10-15 cm ya di atas kap mobil itu. Nah makanya kalau di sini di winter tuh ya persiapan, kayak makanya Mas Panda nggak suka renting apartemen misalnya yang kayak parkirnya di luar kayak begini, atau yang dia nggak punya heated underground parking, nggak mau. Makanya kita kalau nyari apartemen tuh selalu yang ada heated underground parking ya. Jadi mobil itu awet kayak gini kan Mas Panda, mobilnya bersih kan, jadi nggak kena salju. Karena kayak gini nih ya, ini kan kaca tuh dingin, terus tiba-tiba dipanasin. Nah itu yang bisa bikin kaca retak. Jadi kaca tuh kayak garing. Jadi kalau kena serpihan batu dari mobil sebelumnya depannya kayak truk gitu, ya itu bisa chip namanya ya. Mas Panda udah pernah kena waktu itu. Makanya ini kaca mobil udah pernah diganti. Ini kalau kayak begini, oh udah minus 19 guys. Iya, berarti udah minus 19 derajat Celcius nih. Mas Panda nggak bisa merubah kameranya karena kameranya digantung di kaca mobil ya kan. Ya seperti itu Mas Panda bikin video, jadi gambarnya tuh stabil gitu kan. Kalau nanya pakai kamera apa sih Mas? Orang banyak nanya, itu pakai kamera mereknya apa? iPhone apa Mas? Nanya lagi iPhone 12 Pro Max ya. Jadi nanti kalau dia nanya silahkan nonton. Aku nggak bakal jawab lagi kalau orang nanya Mas pakai apa ya. Silahkan nonton, berarti kalian nggak nonton, nggak dengerin. Padahal aku udah pasang di description box juga kadang ya kan. Kayak kemarin ada video yang itu yang di Costco aku bilang aku pakai DJI Osmo Pocket 2. Nah, jangan sampai ada yang nanya lagi. Kalau sampai nanya aku ignorin aja, nggak bakal aku jawab. Nah ini kebetulan ini saljunya tidak terlalu padat. Ini kayaknya udah mulai reda di sini nih. Apa belum ya? Kayaknya. Nah ini pandangan masih clear guys. Saljunya nggak terlalu yang tetap terbang-terbang, ada masih kelihatan ya. Nanti kalau misalnya di lampu merah stop bisa kelihatan tiupan salju. Banyak yang nanya, Mas kok nggak bikin itu sih Mas video yang mandi basah? Aduh deh,
bisa kering ya kan bibir aku ini kalau bikin video di salju-salju. Sudah bosan Mas Panda kayak gitu-gitu ya kan. Tuh lihat tuh, tuh saljunya udah mulai banyak terbang-terbang. Ini saljunya yang kecil-kecil gitu guys, kayak butiran pasir gitu, nggak yang fluffy itu. Kalau dilihat di lampu itu kan kayak ada kayak sarang tawon terbang-terbang. Nah itu mobil-mobil truk itu dia melaju kencang aja dia, nggak mereka karena merasa mobilnya itu kan mobil truk gitu ya kan, dia kan 4-wheel drive. Mobil kayak gitu-gitu tuh bensinnya gila-gilaan guys. Kayak Toyota Hardtop kalau zaman aku dulu bilang ya. Dulu kan kita punya Toyota Hardtop tuh waktu di Jambi. Itu minum bensinnya udah kayak minum tuak gitu kata mama. Gila kali lah itu. Ya beginilah kalau misalnya berangkat pagi ya. Kalau tanya kalian sepi ya karena jam pagi ini ya. Gitu. Bukannya siang. Mas Panda ini berangkat, nah ini udah jam 6 kurang seperempat nih. Kalau Mas Panda berangkat jam 6, ini banyak mobil. Wah, aku nggak bisa konsen bikin video. Kalau pagi-pagi ini kan enak, tenang ya kan. Kalian bisa ngeliat clear gitu. Kalau misalnya udah banyak mobil, jadi nggak fokus ke mobil, jadi fokusnya ke mobil. Kalian kan mau lihat pemandangan ini kan. Di sini ada tipe-tipe snow ya. Nanti ada yang kayak frosty snow, salju. Jadi nanti dia nempel di pohon-pohon, itu cakep banget guys. Kalau kalian pernah ngeliat kan kayak pohon-pohon yang di ranting-ranting putih itu ya, itu kayak gitu nanti. Nanti kalau ada frosty snow kayak gitu, nanti Mas Panda bikin videonya. Itu kalau lewat komplek perumahan, aduh cakep banget kayak di Winter in Wonderland kata orang bilang ya, kata orang sana bilang ya kan. Aduh ini aku nggak kelihatan, ini 16, 15, oh 14. Karena Mas Panda pandangan matanya udah nggak terlalu, maklum lah kepala 45 ini aku nggak tahu nyetir jalur mana nih, aku ngambil kiri aja lah. Biarkan orang-orang yang mau ngebut lewatin Mas 7, 6, 5, 4 lewatin aja masih bisa ini. Iya loh. Tuh kelihatan nggak sebelah kanan, orang walaupun naik bis tetap pakai jalan kaki ya, tetap harus bekerja. Cuman mereka ya harus, kalau Mas Panda ya, kalau naik mass public kayak gini itu harus spare waktu sekitar mungkin 1,5 jam sebelum masuk kerja ya. Kalau dulu zaman, kadang bisa 2 jam sebelumnya karena nunggu bis ya kan, nunggu bis itu tuh dingin guys di luar. Makanya ya itulah challenge-nya kalau hidup di negara winter. Kalau kalian mau tahu rasanya minus sekarang nih, minus sekarang udah 20. Itu kalau kalian misalnya punya kulkas di rumah, masukkan jari tangan kalian itu ke dalam kulkas yang di freezernya itu. Ya seperti itu dinginnya. Itu mungkin dinginnya nggak seberapa ya kan. Taruh aja tangan itu. Kebayang kalau misalnya daging fresh dimasuk situ dalam waktu 10 menit, itu langsung beku ya kan, maksudnya agak mengeras gitu ya, seperti itulah. Makanya di sini banyak jaket-jaket itu yang kalau buat Kanada khusus diciptakan buat negara yang seperti Kanada ini, minus 20, minus 30 gitu. Karena di Kanada ini dinginnya tuh dingin-dingin banget gitu ya. Di Eropa nggak sedingin ini, mereka saljunya tebal tapi temperaturnya nggak sedingin ini. Karena kan kita kan lebih ke north ya kan, Atlantik ya, Antartika gitu. Nah, oh tadinya mau berhenti, kiranya aku bisa melihat salju. Nah ini tuh kan saljunya udah terbang-terbang. Oh makin besar aja nih salju. Untung Mas Panda berangkat awal kayak gini, kalau enggak aduh males sekali lah bertemu-temu mobil-mobil lain ya kan. Nah kebayang nggak sih kalau misalnya kalian kerjanya yang jaraknya sekitar 30 kilo nih, yang lewat dari Mas Panda highway ini kan belum masuk highway ya, masih dalam radius kayak kota ya. Ntar lagi Mas Panda masuk highway, 2 kilo lagi lah masuk ke merger ke highway. Ini sepertinya saljunya makin gak tahu diri, ini makin terbang-terbang aja deh. Kalau kalian tanya, kok Mas Panda nggak pakai sarung tangan? Ya enggak, karena Mas Panda kan nyetir ya, paling dinginnya tuh ngerasakan kayak dari parkir ke dalam ruang kerja ya kan, karena di dalam Amazon itu udah hangat, karena semua gedung-gedung sini kan pakai penghangat. Jadi makanya kalau kita di Amazon kerja itu kan di dalam nggak terasa
entah itu apakah di luar hujan atau apakah di luar dingin, salju, nggak tahu. Tiba-tiba pas buka pintu, ya Allah, itu kayak kemarin pas Mas Panda selesai kerja itu anginnya gila-gilaan ya. Jadi rata-rata sekarang di Kanada tuh dingin semua, nggak ada yang hangat ya. Mau di Vancouver aja yang mereka nggak ada snow, mereka akhirnya kena snow juga ya. Kalau mereka kadang nggak siap dengan snow, karena memang mereka kotanya tuh harusnya tuh nggak ada snow ya kan. Tapi 2-3 tahun berikut ini mereka kena snow walaupun dikit-dikit gitu kan. Makanya di sana juga sekarang sudah ya, mungkin karena global warming ya guys. Mobil ini lihat tuh, kenceng kalinya pun kayak orang mau kecepirit aja nyetir mobil itu. Ini Mas Panda lari 50 ya, walaupun di sini bisa lari 60. Karena kita nggak bisa ngeliat rambu-rambu marka jalan ini, batasnya kita ngikutin pathway mobil ini aja. Seperti itu mengendara di sini. Ini kebetulan satu arah ya, jadi arah baliknya dari sebelah kiri sana. Bensin emang naik ya. Emang winter ini kalau bensin ini naik guys, karena pas winter ini penambang-penambang itu tuh mereka stop kerja, makanya jadi bensin naik kalau di winter ya. Kalau di summer murah bensin ya kan, karena mereka bisa kerja gitu kan. Kalau di winter ini kan karena kan costnya itu mereka tetap kerja, tapi mereka dapat bayaran tambahan kalau yang bekerja di oil company itu dengan cuaca dingin seperti ini. Sama juga dengan misalnya kayak kalian kerja di kontraktor di luar-luar gitu, mereka kalau cuaca dingin itu mereka dapat tambahan guys, bisa sekitar $2 per jam atau $3 ya kan, minimum $1 itu. Kayak teman aku dulu kerja di airport ya, yang bagian ngurusin unloading bagasi gitu. Dia bilang kalau winter itu karena kan pesawat kan tetap harus dibongkar ya kan, itu dapat tambahan sekitar $1,5 per hournya gitu. Makanya kenapa di sini tuh upah pekerja yang kasar-kasar kayak gitu itu mahal ya, karena gitu guys. Kebalikannya dengan negara kita ya kan, semakin kasar semakin murah. Kalau di sini semakin kasar pekerjaan itu semakin mahal guys. Jangan salah ya, jadi kebalik di sini. Kalau sini pekerja-kerja kontraktor itu kan mereka juga harus ada educationnya juga ya. Itu semakin beresiko terhadap nyawa mereka, itu semakin mahal ya kan. Misalnya kayak orang bagian welder ke bangunan tinggi. Nanti aku ngambil jalur tengah sini aja, soalnya nanti kalau ada mobil yang mau melewatin aku bisa lewat pinggir. Itu lebih mahal. Nah ini kan udah mulai datang tuh kendaraan dari arah yang sebelah berlawanan arah tuh udah mulai pada datang tuh. Orang mau ke downtown, Mas Panda mau ke south. Ya seperti ini nih. Kalau kalian nanti nih video aku naikin nggak tanpa skip ya, maksudnya jadi biar tahu berapa menit perjalanannya Mas Panda gitu kan. Ini udah 17 menit nih. Mas Panda kalau bikin video ya kayak gitu, apa adanya aja, nggak di-cut banyak ya kan. Jadi biar kalian bisa nontonnya tuh, oh seperti ini perjalanannya. Jadi kalau kerja di sini ya seperti itu. Makanya kalau di sini selalu Mas Panda kan di video sebelumnya selalu menyarankan kalau kalian sudah di Kanada, di Amerika atau negara-negara Eropa, usahakan untuk bisa nyetir, karena itu salah satu kebutuhan kalian. Misalnya kalian sekolah, atau misalnya kalian kerja sambil sekolah, atau kalian kerja double, jadi tidak mengandalkan bis. Kalau kalian mengandalkan bis, apalagi musim winter kayak begini, apalagi Kanada kan 6 bulan tuh biasanya winter ya kan. Ya selamatlah kalian ya kan, menikmati dingin-dinginnya di luar gitu kan. Karena Mas Panda udah ngerasain. Makanya waktu pas sudah sampai sini ngerasain winter ya kan, itu tuh Mas Panda berusaha keras untuk mendapatkan SIM ya kan. Karena dulu waktu kerja makin padat ini, jalanan sudah makin mulai nggak kelihatan. Karena waktu dulu kerja itu selalu diantar bubu ya kan. Kasian aku ngeliat dia kan, dia harus jemput aku kerja jam 1 malam. Aku kan waktu itu kan managing di restoran manager, jadi closing manager. Jadi dia kebayang gak sih, dia kerja pagi, jadi jam 1 dia bangun ya kan, jemput aku, terus dia nanti kerja di jam 8 ya kan. Makanya aku nggak tega akhirnya, makanya dia suruh aku ngambil drive. Dia bilang berapapun biayanya ambil itu katanya kan. Tuh lihat mobil-mobil ya seperti ini nih, terbang-terbangan
potongan salju itu karena hempasan dari angin ini kan. Dan kebetulan angin juga cukup parah ini nih. Makin kesini makin parah nih angin ini. Tadi nggak terlalu begini kan. Coba nanti siang ya, apa Mas Panda nanti siang pulang early aja 1 jam ya. Mungkin pulang early aja 1 jam ya, biar bisa bikin video. Coba nanti aku lihat dulu, kalau masih salju mungkin aku pulang early aja ya.